Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene buat adik-adik pramuka siaga pada pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Nah, Bunda harap kabar adik-adik pramuka tetap sehat. Nah, kita berjumpa lagi. Pertemuan kali ini akan mempelajari tentang Hari Besar Nasional dan Hari Besar Pramuka. Menurut adik-adik pramuka sekalian, apa yang dimaksud dengan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Pramuka? Nah, kita lihat di sini bahwa Hari Besar Nasional itu hari-hari besar nasional pada umumnya ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Nah, hari-hari besar nasional pada umumnya ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Nah, dalam hari besar nasional ini, adik-adik pramuka, kita memperingati pada tanggal 1 Januari, kita memperingati sebagai Tahun Baru Masehi. Nah, pada tanggal 1 Januari, kita memperingati sebagai Tahun Baru Masehi. Nah, semua warga Indonesia memperingati Tahun Baru ini. Nah, adik-adik pramuka semua, pada tanggal 1 Januari ini, semua warga Indonesia memperingati tahun baru ini, yaitu Tahun Baru Masehi. Nah, biasanya warga Indonesia merayakan dengan menyalakan kembang api atau petasan sebagai bentuk rasa bahagia memasuki tahun baru. Nah, pada 12 Februari, adik-adik pramuka, nah, kita juga memperingati Tahun Baru Cina. Nah, kita juga memperingati Tahun Baru Cina. Nah, Tahun Baru Cina ini juga disebut Tahun Baru Imlek. Nah, anak-anak semua, adik-adik pramuka, Tahun Baru Cina ini juga disebut Imlek. Nah, Imlek dirayakan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan keturunan Cina atau masyarakat beragama Konghucu. Nah, Cina ini adik-adik pramuka ataupun masyarakat beragama Konghucu merayakan Tahun Baru Cina. Bisa juga disebut Imlek. Nah, tradisi saat Imlek, nah, adik-adik pramuka, dalam saat Imlek ini tradisi di sini anggota keluarga yang sudah menikah memberikan ampau berisi uang kepada keluarga yang belum menikah. Nah, mungkin adik-adik pramuka pernah mendapat ampau dari keluarga kita Cina ataupun tetangga ataupun teman. Nah, ketika tahun baru Imlek, pernak-pernik dan pakaian berwarna merah. Nah, adik-adik pramuka pasti pernah melihat pernak-pernik yang digunakan oleh orang Cina dan pakaian merah ketika tahun baru Imlek. Nah, ketika tahun baru Imlek. Nah, kita lihat selanjutnya pada tanggal 11 Maret. Nah, pada tanggal 11 Maret, peringatan dua bagian peristiwa perjalanan oleh Nabi Muhammad SAW dalam semalam. Nah, kita memperingati dua bagian peristiwa perjalanan oleh Nabi Muhammad SAW dalam semalam. Nah, dirayakan oleh umat Islam. Nah, adik-adik pramuka, dalam 11 Maret ini, peringatan ini dirayakan oleh umat Islam. Nah, dirayakan seluruh umat Islam. Nah, sedangkan pada tanggal 14 Maret, nah, kita memperingati Hari Nyepi. Nah, kita memperingati Hari Nyepi. Nah, Hari Nyepi dipercayai oleh masyarakat
beragama Hindu. Nah, Hari Nyepi dipercayai oleh masyarakat beragama Hindu sebagai hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra. Nah, adik-adik pramuka, dalam 14 Maret ini kita memperingati Hari Nyepi. Nah, khusus untuk masyarakat yang beragama Hindu. Nah, mungkin adik-adik pramuka di sini ada yang beragama Hindu. Nah, ada yang beragama Hindu. Ada juga beragama Konghucu. Nah, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan 2 hari sebelum Hari Nyepi, adik-adik pramuka, umat Hindu akan pergi ke tepi laut untuk melaksanakan upacara melasti. Nah, upacara melasti. Nah, upacara melasti melaksanakan sembahyang di tepi laut. Nah, adik-adik pramuka, kegiatan ini sebelum 2 hari, nah, umat Hindu akan pergi ke tepi laut untuk melaksanakan upacara melasti. Nah, upacara melasti ini adik-adik pramuka melaksanakan dengan sembahyang di tepi laut. Nah, selanjutnya kita lihat bagi yang beragama Katolik, nah beragama Protestan, kita merayakan Jumat Agung. Nah, kita merayakan Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu jatuh pada tanggal 2 April. Nah, jatuh pada tanggal 2 April. Nah, adik-adik pramuka, Jumat Agung itu merupakan hari peringatan penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di Bukit Golgota. Nah, pada Jumat Agung ini, adik-adik pramuka, hari peringatan penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus di Bukit Golgota. Nah, perayaan ini adik-adik pramuka diperingati oleh masyarakat berumat Kristen. Nah, semua umat Kristen merayakan pada 2 April yaitu Jumat Agung. Nah, Jumat Agung. Nah, semua umat Kristen merayakan Jumat Agung pada 2 April. Nah, selanjutnya Hari Buruh. Nah, Hari Buruh pada 1 Mei. Nah, kita merayakan Hari Buruh itu pada 1 Mei. Nah, peringatan Hari Pekerja Sedunia. Nah, adik-adik pramuka, pada tanggal 1 Mei ini kita memperingati Hari Buruh. Nah, peringatan Hari Pekerja Sedunia. Nah, peringatan Hari Pekerja Sedunia. Nah, kita lihat pada tanggal 26 Mei. Nah, 26 Mei ini, adik-adik pramuka, kita merayakan Hari Raya Waisak. Nah, kita merayakan Hari Raya Waisak adalah peringatan Hari Trisuci Waisak. Nah, peringatan Hari Trisuci Waisak. Nah, Hari Waisak ini, adik-adik pramuka, diperingati oleh masyarakat yang beragama Buddha. Nah, mungkin adik-adik pramuka di sini semua ada yang beragama Buddha. Nah, ada yang beragama Buddha. Nah, pertama tadi ada beragama Konghucu, Hindu. Nah, yang ini Buddha. Nah, mungkin anak-anak ataupun adik-adik pramuka ada yang mempunyai agama Buddha. Nah, agama Buddha ini, umat yang beragama Buddha ini merayakan Hari Raya Waisak atau peringatan Hari Trisuci Waisak pada tanggal 26 Mei. Nah, kita lihat pada tanggal 13 Mei. Nah, pada tanggal 13 Mei, kenaikan Yesus Kristus. Nah, umat Kristen, semua umat beragama Kristen memperingati kenaikan Yesus Kristus
pada tanggal 13 Mei. Nah, dalam kenaikan Yesus Kristus ini, adik-adik pramuka, peringatan peristiwa 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, peringatan peristiwa 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kenaikan Yesus Kristus ini, adik-adik pramuka, dirayakan oleh ataupun diperingati semua masyarakat yang beragama Kristen. Nah, semua masyarakat yang beragama Kristen. Nah, kita lihat yang selanjutnya, Hari Raya Idul Fitri. Nah, Hari Raya Idul Fitri diperingati sebagai perayaan berakhirnya bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, dalam Hari Raya Idul Fitri ini, anak-anak semua, adik-adik pramuka, atau Lebaran diperingati oleh umat Muslim. Nah, diperingati oleh seluruh umat Muslim dalam Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran. Nah, makanan khas yang biasanya disediakan adalah ketupat. Nah, adik-adik pramuka pasti sudah pernah memakan ketupat. Nah, pasti sudah pernah semua di sini memakan ketupat. Nah, mungkin ada saudaranya yang muslim. Nah, ketika lebaran, nah, adik-adik pramuka datang ke tempat keluarganya yang beragama muslim. Nah, di sana makanan khas mereka yang disediakan ketika hari raya Idul Fitri yaitu ketupat. Nah, adik-adik pramuka semua pasti mengenal apa itu ketupat. Ketupat makanan khas Muslim. Nah, dan kegiatan keluarga adalah bermaaf-maafan. Nah, ketika hari raya Idul Fitri ini, adik-adik pramuka, masyarakat Muslim saling bermaaf-maafan dalam keluarga. Nah, itulah hari raya. Itulah hari raya Idul Fitri. Nah, sedangkan 1 Juni hari lahir Pancasila. Nah, adik-adik pramuka, 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Nah, peringatan hari kelahiran ideologi nasional Pancasila. Nah, dalam hari lahir Pancasila ini, peringatan hari kelahiran ideologi nasional Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni ini, adik-adik pramuka, hari lahir Pancasila itu peringatan hari kelahiran ideologi nasional Pancasila. Nah, selanjutnya kita lihat Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha. Nah, peringatan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, tradisi pada Hari Raya Idul Adha adalah pemotongan sapi atau kambing yang disebut berkurban. Nah, yang disebut berkurban, perayaan bagi umat Muslim. Nah, dalam Hari Raya Idul Adha ini, adik-adik pramuka, dirayakan oleh seluruh umat Muslim. Nah, dirayakan oleh seluruh umat Muslim. Nah, sedangkan pada tanggal 17 Agustus, nah, kita memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, tradisi pada perayaan 17 Agustus adalah perlombaan seperti makan kerupuk, ada lomba balap karung, dan masih banyak yang lain. Nah, ketika 17 Agustus, adik-adik pramuka, pasti kita merayakan perayaan proklamasi dan memeriahkan dengan adanya perlombaan. Nah, perlombaan yang kita lakukan di sekolah. Nah, sedangkan 25 Desember adalah
Natal sebagai perayaan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, Natal ini adik-adik pramuka dirayakan seluruh umat Kristen. Nah, dirayakan oleh seluruh umat Kristen. Nah, pada tanggal 25 Desember. Nah, hari lahirnya Yesus Kristus. Sedangkan hari-hari besar pramuka, nah hari-hari besar pramuka itu apa? Nah kita lihat. 9 Maret. Nah 9 Maret diperingati sebagai hari tunas gerakan pramuka. Nah pada tanggal 9 Maret, 9 Maret memperingati hari tunas gerakan pramuka. Nah sedangkan 30 Juli diperingati sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah, 30 Juli diperingati sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah, sedangkan pada tanggal 14 Agustus, nah, pada tanggal 14 Agustus adik-adik pramuka, pada tanggal 14 Agustus 1961 ini dilaksanakan pelantikan Mapinas. Nah, dilaksanakan pelantikan Mapinas. Nah, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Nah, itu pada tanggal 14 Agustus. Nah, itulah adik-adik pramuka, pembelajaran kita pramuka pada pagi hari ini tentang Hari Besar Nasional dan Hari Besar Pramuka. Nah, tentang Hari Besar Nasional dan Hari Besar Pramuka. Nah, adik-adik pramuka, nanti kembali melihat videonya ini, video pramuka siaga kita ini. Nah, sampai berjumpa di materi pramuka selanjutnya. Nah, salam pramuka, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene buat adik-adik pramuka semua. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nah, terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene.